Alivia. Hadir Bu. Ananda. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Aprilianti Harahap. Ayu Fitria. Hadir Bu. Davina. Hadir Bu. Destriani. Hadir Bu. Livia. Hadir Bu. Eva. Hadir Bu. Fitria. Hadir Bu. Gisela. Hadir Bu. Izalia. Hadir Bu. Jasmine. Hadir Bu. Latifah. Hadir Bu. Masuma. Hadir Bu. Marcella. Hadir Bu. Melin. Hadir Bu. Nita. Hadir Bu. Nadia. Hadir. Nicholas. Nina. Hadir Bu. Okta. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Ratu. Hadir Bu. Salsabila. Hadir Bu. Sherly. Hadir Bu. Cynthia. Hadir Bu. Siti Nuraisyah. Hadir Bu. Trias. Hadir. Widya. Hadir Bu. Zaskia. Hadir Bu. Oke, makasih semuanya masuk ya hari ini. Hadir Bu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Di sini Ibu akan tampilkan slide. Kemudian kalian menyimak slide dan ikut menyanyikan bersama teman-teman ya. Silahkan kalian berdiri. Pemuda
negara kita. Ya, biar apa sih? Biar apa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional ketika masuk ke dalam pembelajaran? Ya, Biar semangat. ya semangat dan kita juga menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita. Ya, oke, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian kalian semuanya sudah siap hari ini mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ibu semuanya lengkap hari ini? Lengkap. Semua lengkap ya. Kemudian sampah-sampah di sekeliling kalian sudah dicari? Nggak ada? Nggak ada. Oke, tidak ada sampah di sekeliling kalian? Hari ini kita akan masuk materi. Apa kalian tahu? Sebelum masuk ke pembelajaran, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian dan akan memberikan kalian motivasi terlebih dahulu ya. Motivasi hari ini adalah kalian kan kemarin sudah belajar tentang membuat produk ya. Kemudian kalian juga sudah berwirausaha dan kalian harus semangat untuk menjadi seorang wirausaha ya. Karena di Indonesia ini masih sedikit manusia-manusia atau masyarakatnya yang berkeinginan menjadi seorang wirausaha. Makanya kalian harus semangat. Dimulai dari sekarang kalian harus bisa melatih diri kalian untuk bisa berwirausaha dari kecil-kecilan dulu, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk ice breaking supaya kalian nggak ngantuk. Kalian tadi sudah makan? Sudah sholat juga sudah? Alhamdulillah. Yang non muslim mungkin nggak sholat ya. Kemudian yang haid juga nggak sholat. Oke. Supaya tidak ngantuk, Ibu akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya adalah, nama ice breakingnya ini namanya tebak kata. Jadi ketika Ibu akan memberikan nama produk, belakangnya nanti diikuti oleh kalian. Contohnya, misalnya saya menyebutkan Pepsodent untuk Davina, maka Davina akan menyebutkan produk lain yang berawalan huruf N. Paham? Ketika saya menyebutkan lagi, misalkan Davina nanti nyebutin lagi New Era, karena N kan, New Era untuk Niko, maka Niko akan menyebutkan nama produk lagi berawalan huruf A. Betul sekali ya. Pokoknya kalian harus mengingat belakangnya. Udah siap? Siap. Untuk yang tidak bisa jawab, kira-kira diberikan sanksi apa? Nyanyi juga ya. Tidak coba ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Saya sebutkan nama produknya. Ultra Milk untuk Ratu. Ayo Ratu. Nama produk yang berawalan huruf K. Cari. KitKat Bu. Kenapa? KitKat, betul. KitKat untuk siapa? Kamu boleh menyebutkan untuk siapa? Untuk bisa. Untuk Lisa. Ayo Lisa. KitKat berarti T. Ayo. Nah, cari produk yang berawalan huruf T. Top Bu. Top untuk Rias. Trias. Ayo. Pepsodent Bu. Pepsodent untuk Ayu. Ayu. New Green Tea. New Green Tea untuk Davina. Ayo. I. Cari produk yang berawalan huruf I. Aku. Green Tea. Iya. Oh iya, T-nya T ya. A berarti. Ayo. Davina. Produk yang biasa Davina gunakan yang berawalan huruf A. Aqua untuk siapa? Mita. Aqua. Berarti cari produk yang berawalan huruf A lagi. Ayo. 1. Kita dulu Itu sampai berapa? 3 ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Amira nggak bisa menjawab. Ibu udah jawab. Antangin untuk siapa? Untuk Nadia. Nadia. Ayo, antangin berarti cari produk yang hurufnya N. Nabati untuk siapa? Hah? Widya mana? Nabati berarti I. Indomie. Oke,
Cukup ya, karena sampai saat ini semuanya bisa menjawab, berarti tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Ibu akan menanyakan materi kemarin ya. Kemarin itu Ibu sudah belajar tentang apa? Ayo. Kemarin kita belajar apa? Nah, siapa namanya nih? Serli. Iya, Sherly, apa kita kemarin belajar tentang apa, Sherly? Memahami deskriptif, Iya. naratif, argumentatif. Betul sekali, memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Apa itu? Coba siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaannya antara deskriptif, persuasif, argumentatif, dan naratif? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Saya Bu. Destri. Kalau paragraf deskriptif itu paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Lalu kalau paragraf naratif itu jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Lalu kalau paragraf argumentasi itu paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Lalu kalau paragraf persuasif itu paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, memujuk atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi deskriptif itu adalah peristiwa yang bisa apa? Sesuai dengan pengalaman ya, kejadian. Kemudian tadi narasi itu berarti sesuai dengan pengalaman, cerita. Biasanya kalau narasi itu contohnya tadi apa? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya yang lain selain Destri? Boleh, Izalia? Contohnya yaitu paragraf deskriptif, yaitu spanduk, paragraf naratif cerpen dan novel, paragraf argumentatif, teks argumentatif mengenai suatu produk, teks argumentasi mengenai kebersihan lingkungan dan lain-lain. Ya, itu betul ya. Jadi kalau deskriptif itu biasanya kalau dikaitkan dengan produk kita nanti ya, kalau kita akan membuat media promosi berarti berkaitannya dengan spanduk ya. Di situ nanti kalian bisa menceritakan ya. Kemudian untuk naratif biasanya bertujuannya untuk memberikan cerita kejadian yang kalian pernah rasakan, kejadian yang kalian pernah alami, itu namanya naratif. Kemudian kalau argumentatif itu berarti pendapat kalian tentang suatu apapun itu ya. Contohnya kejadian-kejadian beberapa hari belakangan ini kan ada yang terjadi, misalnya banjir ya, atau mungkin berita-berita yang sedang viral di internet, di media sosial ya. Misalnya apa? Tentang hujan yang setiap hari, setiap sore mengakibatkan kebanjiran atau sakit ya. Teman-teman kalian mungkin banyak yang sakit karena kehujanan dan sebagainya. Itu namanya argumentatif. Tapi kalau kita mau berargumen, sebaiknya kita harus mempunyai bukti, data, supaya tidak dijudge atau dipandang omong kosong ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah persuasif. Persuasif itu berarti mengajak. Kemudian apa? Mempengaruhi, terus merayu ya. Merayu, kalau misalnya kita nanti kan mau promosi produk, berarti kita harus bisa mengajak siapa sih? Audiens atau pelanggan ya, konsumen, calon konsumen kita harus kita bujuk, harus kita rayu supaya mereka mau membeli produk yang akan kita tawarkan nanti. Nah itu ya. Kemudian kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan mengayangkan sebuah slide. Ya, di sini materi kita adalah hari ini media promosi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita pertama, tujuannya akan Ibu jelaskan ya. Tujuan pertama adalah menentukan media promosi. Kemudian menentukan media promosi dengan teliti, kemudian menguraikan manfaat media promosi, kemudian memilih jenis-jenis media promosi, membandingkan perbedaan dari masing-masing media promosi, merumuskan media promosi untuk pemasaran offline, online. Kemudian yang terakhir adalah membuat media promosi. Jadi nanti kalian di akhir adalah kalian akan membuat media promosi. Makanya kalian sekarang ikuti pelajarannya sampai selesai dan simak baik-baik ya. Ada sebuah video.
kalian simak dulu videonya sebentar ya. Di suatu pagi yang cerah, Andi dan Jessie memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Andi memilih membuka toko serba ada, memilih lokasi yang strategis, dan memperkerjakan beberapa orang, melibatkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Dan dalam beberapa minggu, Andi berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja. Andi senang dengan apa yang dia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Andi, Jessie memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jessie mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jessie berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jessie sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jessie pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru, dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah, dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jessie memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jessie bertemu lagi dan Jessie menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru, dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh. Berpikir lokal tapi bergerak secara global, Andi pun mengikuti cara Jessie dalam memulai bisnis. Dari video yang kalian tonton barusan, apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian dapatkan? Coba tunjuk tangan. Siapa? Suma, boleh? Kelebihannya aja, Bu. Boleh. Di sini itu tentang apa dulu pertama? Apa yang kamu lihat? Di situ tentang menerangkan tentang apa videonya? Promosi. Kemudian apa? Promosi apa aja? Online dan offline. Online dan offline. Terus apa lagi teman-teman yang lain boleh? Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Nanda. Nanda, apa yang kamu lihat di dalam video ini? Kan tinggal menjelaskan apa? Penghasilannya, Bu. Penghasilannya. Kamu bisa membedakan penghasilannya ya. Kalau yang offline kenapa? Kalau yang online kenapa? Offline lebih rendah, kalau yang online penghasilannya lebih tinggi. Gitu. Kenapa alasannya bisa seperti itu? Kenapa yang online itu bisa lebih tinggi dan yang offline itu bisa lebih rendah? Karena kalau online kan Boleh? Tunjuk tangan bisa membantu ya. Kamu kenapa? Kalau yang online kenapa? Enggak, kamu dulu, baru nanti temannya. Ayo. kalau online kan lebih luas, Bu. Ya kalau misalnya offline cuma di sekitaran musim. Terbatas ya. Kalau offline itu terbatas, kalau yang online itu jangkauannya lebih luas karena bisa seluruh dunia. Kalau kamu nih siapa namanya? Cynthia. Kenapa Cynthia bisa berpendapat apa? Kalau offline harus membayar sewa. Betul. Terus? Kalau online hanya membayar paketan gitu. Oke, kalau yang offline itu harus butuh tempat ya, karena dia harus butuh toko, sewa gedung ya, itu pengeluaran. Kemudian sewa listrik juga ya, makanya biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan yang online. Kalau yang online itu kalian cukup bisa buka di toko di rumah, kemudian bisa menjualnya di mana aja ya. Ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Barangkali sebelah sini belum. Ratu, boleh? Apa yang kamu dapatkan dari video yang kamu lihat barusan? Ayo, Ratu, boleh dibantu temannya sebelahnya? Apa? Kan tinggal jelasin ya. Ayo, di sini ada video menjelaskan tentang apa? Ratu? Tentang promosi. Tentang promosi. Promosi apa aja?
perbedaan promosi online dan offline? Iya, kalau promosi online apa? Kalau promosi offline apa? Kalau yang online itu melalui iya, website, kemudian apa lagi tadi? Media sosial. Kalau yang offline melalui apa? Hanya melalui apa? Personal selling. Personal selling itu berarti kamu tatap langsung dengan orang pelanggan ya, kemudian kamu bisa juga spanduk ya, itu namanya promosi offline. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat slide-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, media promosi offline dan online. Tadi kalian sudah mendapatkan video dan kalian bisa menggambarkan pengertiannya juga ya, berarti ya, apa itu media promosi offline, apa itu media promosi online. Kalau mau media promosi offline kurang lebihnya adalah media apa? Contohnya apa? Media cetak. Contohnya seperti apa? Koran, brosur, apalagi poster, majalah, banyak sekali ya. Kemudian kalau media elektronik apa? Billboard. Terus apa lagi? Coba sebutin, Marcella boleh. Contoh media elektronik. Iklannya kan banyak. Ada yang iklan termasuk iklan juga, spanduk juga ya. Cuman kalau media elektronik contohnya apa? Tadi kamu menyebutkan billboard. Selain billboard apa lagi? Leaflet. Yang di rumah kalian tonton sehari-hari? Televisi. Kemudian apa lagi? Radio. Itu adalah media elektronik. Kemudian kalau promosi secara langsung berarti tadi ya, personal selling. Bisa. Contohnya apa? Biasanya kalau promosi ya betul, promosi yang di tengah jalan suka apa ya, menawarkan atau yang datang ke rumah apa ya, biasanya datang ke rumah dia itu nawarin produk, kemudian demo masak dan sebagainya, itu namanya promosi secara langsung. Kalau online ya media sosial, kemudian website, Google Store, Marketplace ya, itu adalah contoh dari media promosi. Kemudian selanjutnya adalah ini contohnya, gambarnya ya, kalian bisa melihat sendiri, ini brosur ya. Kemudian selanjutnya adalah billboard. Billboard itu biasanya terpampang di tengah-tengah jalan tol gitu ya, atau mungkin di jalan besar supaya banyak yang melihat, yang lalu lalang di situ ya. Kemudian media sosial itu banyak, ada Twitter, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ada YouTube. Sekarang ada lagi Pinterest ya. Terus apa lagi? TikTok itu sekarang ya, malah banyak sekali yang ini. Siapa sih yang nggak mungkin ya nggak megang handphone kan? Semuanya pasti megang. Kemudian yang selanjutnya adalah marketplace. Di sini marketplace bukan hanya Shopee ya, cuman kebetulan saya ketemu itu, jadi marketplace Shopee. Ada juga apalagi selanjutnya? Ya, terus apa lagi? Zalora dan sebagainya, banyak sekali ya. Kalian pernah belanja di semua toko itu? Yang biasa kalian belanja di mana? Di sini kalian bisa melihat kelebihan dari masing-masing medianya. Kelihatan nggak tulisannya? Sebagian yang depan kelihatan ya. Coba, yang Davina kelihatan? Kamu kelihatan nggak? Baca coba. Kelebihannya kepercayaan tinggi, pelayanan lebih mudah, sistem pembayaran yang aman, bebas biaya pengiriman, tidak terlalu banyak pesaing. Kekurangannya jangkauan terbatas, perlu adanya tempat khusus, waktu yang terbatas, membutuhkan tenaga yang banyak. Ya, jadi kalau apa kelebihan dari nanti dulu ya. Kelebihan dari promosi offline adalah tadi kepercayaan tinggi. Kenapa bisa kepercayaan tinggi? Karena dia langsung lihat. Iya, langsung lihat. Jadi si pembeli itu puas dengan produk yang dijual, tidak apa namanya bohong-bohong nanti yang nipu gitu ya.
Kan kadang-kadang kalau beli online itu suka yang di gambar bagus, tapi yang datang iya. Makanya kalau yang offline itu lebih percaya diri jualannya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan lebih mudah karena tidak harus mengirim ke JNE atau ekspedisi-ekspedisi yang lain ya, langsung bisa datang, bayar, selesai. Itu ya kalau offline seperti itu. Kemudian sistem pembayaran yang aman karena tidak ada yang transfer ya atau melalui apa ya, kemudian virtual akun dan sebagainya. Tapi kalau yang offline itu kan langsung cash, dibayar, selesai. Bebas biaya pengiriman karena tidak dikirim, karena si customernya atau pelanggannya langsung datang ke toko, berarti apa? Bebas ongkir. Paling mereka bayar parkir kalau memang ada tukang parkirnya. Kemudian tidak terlalu banyak pesaing. Kenapa tidak terlalu banyak pesaing? Karena di dalam sebuah deretan misalnya di toko gitu ya, di situ tuh hanya toko itu aja misalnya yang menjual produk A. Nanti ada lagi di jarak sekitar berapa kilometer dan seterusnya. Itu ya, makanya tidak banyak pesaing. Kalau kekurangannya, yang pertama, jangkauan terbatas. Karena tadi ya seperti yang dikatakan temennya, bahwa kalau yang offline itu jangkauannya terbatas, dia tidak bisa ke seluruh Indonesia. Karena ya di situ aja. Makanya kebanyakan orang-orang yang menjual toko offline dia juga akan memasarkan melalui media online juga. Kemudian kekurangan yang lain perlu adanya tempat khusus dan itu pun membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian waktu yang terbatas. Ya kadang-kadang kan kita harus menyiapkan waktu dari pagi sampai sore nungguin toko. Kadang-kadang tokonya sepi. Nah itu ya salah satu kekurangan. Membutuhkan tenaga yang banyak, apalagi kalau sedang ramai tokonya, itu pasti butuh pelayan yang lebih dari satu, maka harus mengeluarkan uang untuk menggaji ya dan sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, ini media promosi online. Coba baca nih yang di belakang, bisa dijelaskan siapa sebelahnya Suma? Eva. Kelebihannya akses luas. Kelebihan apa? Dari apa? Media? Kelebihan dari media profesional. Kelebihannya akses luas, biaya lebih murah, bisa terus berhubungan dengan pelanggan, mendapatkan keputusan dan available 24 jam. Ya, terus selanjutnya kekurangannya? Biaya awal cukup tinggi, masih ada pelanggan yang lebih menyukai offline store, perubahan perdagangan online, rentan penipuan dan tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan. Ya, jadi aksesnya luas karena bisa mendunia. Kamu jualan di sini, yang beli orang Korea juga bisa ya, asal benar jelas ya dan tepat waktu sesuai dengan keinginan si pembeli. Biaya lebih murah karena tidak butuh yang tadi, kamu tidak harus sewa toko ya, makanya lebih murah. Bisa terus berhubungan dengan pelanggan. Apa biasanya? Chat. Tuh, kalau kalian buka toko di marketplace berarti kalian harus cepat gercep, apa namanya bahasanya itu gercep ya, untuk membalas chat dari konsumen kalian atau pelanggan. Mendapatkan feedbacknya instan. Ya, kenapa instan? Melalui iya, chat biasanya langsung dinilai ya, kalau kalian belinya tokonya di online langsung memberikan penilaian dan sebagainya. Kemudian Alpha Life 24 jam itu jadi kamu bisa berjualan secara 24 jam kalau kamunya kuat dan gak capek ya. Misalnya jam 2 ada yang order ya gak masalah. Misalkan kamu menjual makanan, GoFood atau apapun itu ya, itu bisa kamu sekuatnya kamu lah ya. Kalau kamu memang butuh, kadang-kadang kan jam 2 pagi pun ada orang yang lapar kan? Iya. Nah, itu pun kamu tetap bisa membuka toko. Kekurangannya biaya awal cukup tinggi kalau yang media promosi online. Kenapa? Karena kalian harus bisa ready stock, barangnya harus ada di rumah. Kemudian kalian juga harus menyiapkan semuanya, misalnya handphone yang canggih atau laptop ya sebagai medianya nanti untuk berhubungan dengan pelanggan. Kemudian masih ada pelanggan yang lebih menyukai offline. Lebih ada juga yang pelanggan yang malas belanja online atau yang merasa dirinya itu gaptek. Akhirnya dia lebih memilih kalau belanja apa-apa itu langsung datang ke toko. Kemudian selanjutnya adalah perubahan perdagangan online rentan penipuan. Sekarang ini kan banyak sekali ya yang menipu, apalagi yang
jasa, kadang-kadang mau meminjamkan online gitu ya, itu ternyata bohong dan seterusnya. Itu makanya rentan penipuan. Tidak bersentuh langsung dengan pelanggan. Jadi kita nggak puasnya ya itu salah satunya tidak bisa bersentuhan dengan pelanggan. Selanjutnya, nah, terima kasih ini. Ada pertanyaan tidak dari semua yang Ibu paparkan? Semuanya sudah jelas atau belum? Sudah. Kalau sudah jelas dari semua kejadian ini, Ibu akan membuat kelompok 2 orang ya, cukup 2 orang partneran. Silahkan kalian mencari pasangannya, ya, atau mau di sebelah aja ya, sebelah. Oke. Menggunakan gadget kalian. Sebelumnya juga Ibu sudah meng-share kan? Modulnya sudah Ibu share. Kalau mau nyari-nyari referensinya, silahkan buka modulnya di WhatsApp group. Kemudian LKPD-nya juga sudah saya share. Jadi kalian di situ LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di situ sudah Ibu masukkan tugas kalian adalah membuat suatu proyek, ya. Proyeknya adalah membuat media promosi, ya, promosi offline. Silakan, kalian boleh membuat leaflet, boleh membuat kartu nama, boleh membuat spanduk ya. Saya bebasin, tapi kalau sederet seperti ini tidak boleh sama. Jadi yang ini ganti-gantian. Misalnya ini spanduk, ini leaflet, ini kartu nama, ini seterusnya berbeda. Silakan. Kalian boleh supaya buka internet juga boleh. Silakan. Kalau memang nggak ada kuota, boleh pakai wifi sekolah. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? 20 menit cukup? 10 menit? Berapa menit? Jam. 20 menit ya. Kalian siapin semuanya. Kalian menggunakan aplikasi Canva, ya. Canva-nya sudah di download apa belum? Sudah. Silakan kalian buka aplikasi Canva. Di situ kalian bisa memilih template-nya. Kemudian kalian ada ketentuan yang harus kalian perhatikan. Kalian buka LKPD-nya sebelum kalian buka aplikasinya, ya. Ada ketentuan dari Ibu untuk penilaiannya. Silakan kalian buka. Di LKPD sudah tertera ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Di situ ada prosedurnya, ada SOP-nya dalam pembuatan media promosi yang akan kalian buat. Silahkan kalian baca baik-baik, pahami dulu. Kalau kalian tidak sesuai dengan SOP yang ada, yang saya buat, berarti nilainya nanti bisa kemungkinan kecil. KKM-nya adalah 80. Kalau nilainya masih di bawah 80, berarti kalian harus membuat ulang media promosi kalian. Davina sama siapa? Ini kalian membuat media promosinya adalah media promosi produknya adalah produk yang kemarin kalian praktekkan ya. Kemarin kan kalian membuat produk tuh ya. Ada yang bikin makaroni, ada yang bikin apa tuh? Lumpia ya. Kemudian ada yang ubi lumer dan seterusnya. Silakan kalian bikin media promosinya. Ini yang kalian bikin adalah media promosi offline, jenis media promosi offline dulu. Untuk yang media promosi yang online akan kalian buat kembali di pertemuan selanjutnya. Jadi yang sekarang kalian buat cukup media promosi offline saja, per 2 orang. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi ke depan. Kirim ke WhatsApp Ibu, kemudian presentasikan ke depan. Paham ya? Di grup WhatsApp aja, di grup WhatsApp. Di sini ada petunjuk kerjanya ya. Ini, kalian boleh baca ini. Siswa dibagi menjadi kelompok, masing-masing kelompok diberi pilihan membuat media promosi. Saya bebaskan kalian saja. Jadi yang mau player silahkan. Kemudian yang mau spanduk silahkan. Ya? Atau mau dikocok saja. Saya tentuin mau dikocok atau mau
Saya tunggu ya. Sudah ya? Oke, sip, sudah semua. Kemudian masing-masing membuat media promosi sesuai pilihannya. Waktu pembuatannya cukup 20 menit ya. 20 menit. Kemudian ketentuan dalam membuat media promosi yang pertama ada judulnya. Judulnya itu kamu mau membuat apa, misalnya brand dari produk kalian. Kemudian menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata-kata persuasif? Ya, mengajak, membujuk, merayu, ya bebas kalian. Yang penting sopan ya. Kemudian copywriting yang menarik. Apa itu copywriting? Ya, penulisan. Jadi kamu kalau membuat media promosi itu jangan hanya membuat, tapi harus ada kata-katanya. Misalnya slogannya juga ya, tagline dari produk kalian. Ya, misalnya apa? Kamu juga bisa menambahkan promonya. Misalnya buy one get one free dan seterusnya. Kemudian memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai. Paham ya? Nah, oke, Ibu tunggu 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Davina satu kelompok kemarin bikin produknya sama siapa? Sama Destri. Berarti bareng Destri ya. Selain Destri siapa lagi? Kan ada 8 orang kan sebelumnya kan bikin produk kan? 7 orang. 7 orang. Berarti 2, 3 orang siapa? Satu deretan semua ya? Enggak, 1, 2, 3. Berarti ikut sama April aja bareng? Iya, Bu. Ya. Kenapa? Ada yang bisa dibantu? Berapa ya? Iya, yang kemarin kalian bikin ya, yang kemarin kalian buat kan, kemarin kalian membuat itu ada yang ubi lumer, kemudian ada yang makaroni, ya silakan. Kamu desain semuanya menggunakan Canva. Kenapa Zah? Ya, lihat ini ya, ada petunjuk kerjanya, silakan kalian baca baik-baik. Kalau salah satu petunjuk kerja di sini kalian lewati, berarti kalian minus nilainya ya, maksudnya ada yang berkurang. Ya? Kalau selebaran itu termasuk offline ya? Iya, sama, itu juga termasuk offline, selebaran. Pokoknya yang diberikan melalui perantara berarti itu offline. Yang spanduk juga kan memang itu ya. Kecuali menggunakan internet, berarti itu namanya media sosial. Kalau menggunakan alat bantu internet itu berarti kalian menggunakan media sosial. Sudah download template ini. Baru ke situ aja, kamu duduk ke sana. Duduknya gitu. Ya boleh, kalau mau silakan. Logo, yang mana? Logo kan memang harus dimasukin ke dalam. Logo kan memang logo brand kalian. Jadi misalnya spanduk itu tetap harus ada logonya, gitu. Kalau ada boleh. Ya, tapi juga nggak boleh sama kan desainnya kan beda kan? Iya. Ya? Boleh, kartu nama juga boleh. Tapi kamu bisa lihat contohnya seperti apa ya? Poster boleh, poster, spanduk, flash, selebaran, ya? Silakan. Nah, yang mau bertanya silahkan, nggak apa-apa kalau mau bertanya. Niko bikin apa kelompok Niko? Belum. Marcella bikin apa? Kalian boleh referensi ada di internet, silakan. Nggak apa-apa.
apa? Oh, belum ada. Oh iya, udah ada fotonya kan? Sudah. Iya. Kamu harus pilih juga ya warna-warnanya, jangan sampai kontras. Kemudian nanti yang bacanya jadi malas baca. Harus perhatikan juga warnanya yang sesuai. Ada yang misalnya merah, putih, kuning semuanya digunakan. Nanti nggak bisa dipakai kalau itu ya. Bisa, selebaran juga. Silakan. Bikin apa ini? Jadi pikir apa dah Vino? Gitu ya? Dulu balik kemarin ya? Arah ini, arah ini gitu. Yang udah situ? Iya. Oh ya, harus besar. Apa jadinya efek? Nanti dipresentasi ke depan kalau yang sudah selesai. Ada yang mau tanya? Kenapa Trias? Pakai? Hah? Kata-katanya? Kenapa? Iya. Tadi menggunakan kalimat persuasif tadi, ajakan ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan tagline-nya apa misalnya. Contohnya kalau kayak le minerale ada manis-manisnya gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan apa tagline-nya. Jangan diikutin tapi nggak boleh plagiat ya. Udah ada fotonya? Ini kemana foto kamu? Belum ya? Apa jadinya bikin apa? Selebaran juga kan ada yang di printnya berwarna, ada juga yang di printnya cuma hitam putih ya. Untuk kalian nanti setelah ini kan kalian akan paparkan ya apa yang kalian paparkan ke depan, kalian menjelaskanlah itu alasan kalian memilih media promosi tersebut, kemudian kesesuaiannya dengan produk yang kalian bikin, kemudian analisisnya ya, analisis SWOT-nya dari produk yang media promosi yang kalian buat. Dengan adanya kalian membuat media promosi tersebut, kalian bisa apa ke depannya misalnya ya, apa aja silakan nanti 5 menit lagi ya. Boleh? Silakan nanya.
ada ini sudah bagus. Tapi ini kayak ini masuk ya. Harus ada kalimat persuasifnya misalnya silakan di order atau ayo di order gitu. Boleh. Boleh ya. Oh, sekarang juga boleh ya. Kata-katanya mana kalimat persuasifnya? Iya, iya, kontak. Oh iya, jangan lupa kontak personnya ya. Kontak person itu bisa media sosial kalian, nomor handphone, WhatsApp-nya ya, silakan. Atau mungkin marketplace-nya, Shopee-nya ya, silakan. Sudah jadi. Ada yang sudah jadi siap presentasi, silakan dikirim ke grup. Semua produk yang sudah jadi silakan dikirim ke grup WhatsApp ya. Jangan lupa di filenya dinamain anggotanya ya, misalnya Destri dengan Marcella, Mita dengan siapa? Meli dan seterusnya. Nanti untuk penilaiannya biar gampang. Oke ya, 5 menit lagi pokoknya, 3 menit sampai di angka 5 silakan dikirim. Yang presentasi duluan nggak apa-apa, maju siapa aja. Sekarang semuanya ya. Setiap kelompok nanti presentasi 3 menit cukup ya. 5 menit. Sudah jadi? Instagramnya kalau udah dibuat ya. Ini ada kontak personnya. Ini menggunakan Canva kan? Ini udah selesai? Sudah siap maju? Iya, tapi kan harus ada kalimat persuasifnya. Kamu juga harus taruh letakkan harganya ya, ajakannya. Sudah jadi. Ya, apanya? Presentasinya. Nanti menggunakan laptop ibu. Jadi kalian kirim ke grup WhatsApp, kemudian nanti akan Menjelaskan. Iya, ada di situ sudah ibu jelaskan kan? Kalian menjelaskan alasannya memilih media tersebut, kemudian nanti analisis stoknya, peluangnya apa, kekuatannya, bagaimana media itu apa ya, kekurangannya apa. Ada yang sudah mengirim?
Jadi harus bisa kelihatan. Apalagi kalau yang menerima selebaran tersebut adalah orang yang sudah tua, biasanya kan matanya sudah tidak bisa jelas. Ini bawah Iya, betul. Kalimat yang termasuk apa namanya? Coba aja. Iya, Ibu ya. Betul. Ini yang di mulut. Ini yang di mulut. Ini kayaknya agak gede dikit ya. Bagus sih. Ini juga begini. Oke, 3 menit lagi. Silakan dikirim kalau yang sudah selesai. Ya, kirim langsung ke grup ya. Bu. Ya? Iya, boleh. Apa dia? Tapi kan nggak boleh persis. Itu kan udah punya tagline orang. Pokoknya tagline-nya tidak boleh ikutin orang ya. Harus ada perbedaannya. Nanti kamu bisa diklaim sama orang yang punya produk tersebut. Jadi harus beda. Kamu harus punya jargon sendiri. Kenapa? Nama produknya kan misalnya ya kamu juga harus punya nama sendiri. Namanya, tagline-nya harus berbeda. Nggak boleh sama. Misalnya sama-sama makaroni tapi namanya beda. Makaroni bleger atau makaroni blenger atau apa ya, silakan. Kan kita kan satu kelompok tapi namanya sama juga. Namanya sama. Ada tadi produknya doang yang sama. Oh, iya, namanya sama. Oh iya, boleh. Kalau namanya sama boleh karena kalian satu kelompok kemarin pas praktek bikin produknya ya. Nggak apa-apa. Tapi kan medianya berbeda ya. Sudah selesai dikirim? Sudah ada yang kirim? Putri. Destri sudah dikirim? Kamu sudah kirim? Ayo waktunya sudah selesai. Apa? Pas dikirim aja. Pas dikirim, kemudian bawahnya itu di komen nama siapa gitu ya. Kalau memang Kirim fotonya aja. ya, di fotonya. Kirim. Sudah dikirim? Oke, sudah ada yang kirim ya? Ini punya siapa? Oh ya, Zaskia. Boleh Zaskia sekarang presentasikan dulu. Kalau ini bisa di ini ya, bisa di slide show nggak guys? Oke, sip. Silakan. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan? Saya besarkan lagi kalau sudah. Oke, silakan. Kelompok yang lain perhatikan dan nanti perwakilannya salah satu memberi
logonya dan nama produk yang kami jual, dan ini nama produknya, sedangkan ini nama yang kami jual tentang Mustafa. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ayo, salah satu perwakilan boleh bertanya. Ya, kalau tidak ada ibu yang nanya sekarang. Nama produknya apa? Kenapa memberikan nama produk itu? Kemudian kedepannya, kira-kira kamu kenapa memilih menggunakan kartu nama medianya? Nama ini digunakan karena sesuai dengan deskripsi dari rasa yang kentang Mustafa tersebut, pedas manis dari kentang tersebut. Dan kenapa kita ingin menggunakan kartu nama tersebut? Saya yakin penjualan kami akan terus meningkat dan kita akan menambah cara kita mempromosikan penjualan yang kita jual. Dari teman-temannya boleh bertanya, silakan perwakilan satu orang. Desti, boleh bertanya? Kenapa kalian pilih untuk memproduksi kentang ini? Untuk kentang ini sendiri karena banyak sekali orang yang minat dengan kentang ini, namun sangat susah untuk dibuat, seperti memakan waktu, makan tenaga, dan kita membuat ini supaya orang juga bisa merasakan tanpa harus membuatnya. Oke, silakan ditutup, cukup ya. Gantian yang lain. Silakan tutup, tepuk tangan buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini kelompok siapa? Jos. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiree Saputra Effendi. Nama saya Olivia Putranandita. Hari ini kami akan mempresentasikan media promosi kami yang berbentuk poster. Kami memilih poster karena ketika kita ingin mempromosikan produk yang kita gunakan adalah poster, dan itu menarik banyak sekali peminat, sehingga kami menggunakan poster ini untuk berpresentasi lagi. Nah, lalu di sini kami memilih logo ini dibuat karena ada tiga macam rasa, yaitu pedas, asin, dan keju. Ketika kita membeli rasa pedas, maka akan tertulis bahwa ini rasa pedas, dan yang lain juga seperti itu. Maklus ini terdiri dari 3 rasa, yaitu keju, asin, dan pedas. Rasa pedas ini sangat pedas dan teman-teman semua juga sudah pernah merasakannya. Lalu yang asin memiliki rasa pedas manis, dan yang keju adalah keju yang terbuat dari keju premium. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait kami? Silakan, Putri. Kenapa kalian memilih makaroni yang seperti itu, kan banyak makaroni yang kayak jenis lain? Justru karena makaroninya seperti itu sudah banyak, maka kami memilih makaroni spiral ini karena jarang ditemukan. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh nanya, siapa namanya? Yasmin. Saya mau tanya, kan ini kan untuk ukuran segini 5.000. Bisa ada penambahan lagi nggak? Misalnya kalian jual yang 10.000, 15, 20 itu kalian open apa enggak? Mungkin ada jika ada yang ingin merequest ke kita. Namun untuk saat ini karena hanya sekedar untuk praktek, maka kami menjual yang mana seperti ini terlebih dahulu karena sangat cocok di kantong pelajar. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mita mungkin? Itu kalau tidak ada gantian yang lain, silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
bagus ya, warnanya ungu seperti ubinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bita Trianita. Saya Melina Putri Asraini. Di sini kami membuat poster. Kenapa kami membuat poster? Karena poster adalah salah satu bentuk iklan yang sangat efektif di pasaran. Terus kenapa kita jual ubi lumer? Karena di era yang sekarang ini jarang banget ada yang jual bola ubi lumer yang kayak gini. Dan ternyata pas kita coba juga sangat laku di pasaran. Terus kita juga kenapa kita mengadakan yang frozen food? Karena banyak yang rumahnya jauh gitu Bu, terus jadi kita adakan frozen food gitu biar nanti pas dia goreng sendiri masih hangat gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kang. Saya persilakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, kenapa Jasmine? Iya. Buat varian rasa dalamnya itu cuma coklat apa ada yang lain? Untuk varian topping yang di dalamnya itu bisa ada rasa lain seperti kayak keju gitu. Tapi tergantung sesuai request pesan request pelanggannya. Kenapa kalian mau memilih media promosi secara offline dibanding secara Silakan dijelaskan. ini kita pesan bikin kayak dua, kita buka yang online-nya juga, terus kita juga offline-nya juga. Jika ada yang kayak mau pesan langsung gitu bisa, terus kalau mau online juga bisa. Ada lagi mau ditanya? Ada lagi? Kalau pakai keju kayaknya bisa lumer nggak? Kan ini kalau ubi lumer, kalau isinya toppingnya keju, strawberry itu kalian belum. Untuk yang isinya keju itu nggak bisa lumer karena kita pakai keju yang biasa aja, bukan keju yang mozzarella gitu. Nanti bukan karena sesuai lumer, tapi kalau yang isinya coklat, kalau yang keju itu enggak, karena kan kita jualnya dengan harga pelajar yang 5.000. Enggak mungkin kita kasih keju mozzarella yang harganya mahal gitu. Tapi kalau misalkan ingin keju yang lumer dan isinya mozzarella, boleh, tapi dengan harga yang meningkat lagi. Tepuk tangan buat kelompoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi ya yang presentasi. Siapa lagi yang sudah hadir? Oh, baru 3 kelompok ya? Ya, ditunggu yang lain. Yang itu Bu, yang rupiah belum tunggu. Sabar. Mana nih? Gue belum masuk ke kantor. Karena di dalam tuh. Oke. Ini siapa? Kopi kita. Oh, ini kita. Yuk. Ayo silakan yang ini maju. Kelompok selanjutnya. Ya, presentasikan. Punya ayu, Bu. Ini siapa? Punya Eva. Eva dulu deh. Ini sudah ke lulus. Pakai yang ini gambarnya Bu. Gambarnya Ya, ini siapa? yang itu punya
Iya mau. Ini ya. Ini punya siapa? Ayu sama Fitri tapi Eva aja namanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Aisyah ingin menyaksikan media promosi dalam saya. Mereka Yang kencengin suaranya nggak kedengeran teman ya. Ayo kencengin suaranya. Kopi selebeo. Iya. Ini Apa? bahannya itu terbuat dari kulit lumpia yang digulung-gulung. Kamu jelasin tulisannya dulu tuh. Kenapa ini menggunakan media promosi apa? Jenisnya? Jenis body media promosinya namanya apa? Poster, spanduk, atau selebaran? Oke. Kenapa menggunakan selebaran? Kamu jelasin ke temennya. Coba. Dikarenakan lebih efektif. Jelaskan ke temennya yang butuh penjelasan dari kamu. Dikarenakan lebih efektif dan Kemudian? bagus gambar-gambarnya. Betapa menarik. Di sini rasa-rasanya, di sini dan di gambar ada pedas gurih, teksturnya crunchy dan sour. Oke. Terus, udah? Temannya belum bicara. Kita menggunakan media selebaran karena mungkin lebih banyak peminatnya dan lebih gampang juga dibuatnya. Ini Oke, silakan yang mau ditanyakan. Kelompok lain silakan. Suma? Itu varian rasanya sama pedas aja. Varian rasanya cuma pedas saja. Karena di situ dijelaskan tidak dijelaskan varian rasanya ya. Makanya yang baca kemungkinan wah ini apa rasanya gitu ya. Kamu karena di situ kurang menambahkan varian. Harusnya di situ jelaskan apa variannya apa aja. Gitu. Silakan. Apa lagi? Jawab pertanyaan Suma. Iya, karena kita hanya mengeluarkan yang pedas doang, belum yang asin manisnya. Karena baru mengeluarkan yang pedas, belum varian yang lain karena masih tahap penjajakan atau percobaan. Untuk yang lain ada yang mau nanya lagi? Tanyakan ke temennya. Apakah ada yang mau menanyakan lagi? Ya, silakan siapa yang mau nanya lagi? Sebelah sana belum ada yang nanya. Ayo. Saya boleh. Boleh, silakan. Setiap produk pasti ada SPOT-nya kan. Nah, saya mau nanya, kelemahan dari produk ini apa? Gampang remuk sih kalau misalkan jadi sama kita misalkan di sekolah nih di kertas terus ke media badan kita jadi gampang remuk. Oh gitu. Kaki kakinya. Gampang remuk. Ya, oke. Sudah cukup pertanyaan jawabannya? Ditutup kalau memang. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk perwakilan yang sudah maju ke depan. Untuk yang selanjutnya yang belum tampil, insya Allah nanti di minggu selanjutnya ya. Nah, untuk kemudian kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ternyata saya melihat nih beberapa tampilan yang sudah dipresentasikan itu kekurangannya adalah yang pertama masih belum jelas, ada yang belum jelas ya apa yang ditawarkan. Memang ada di situ tulisannya ada nggak di situ apa namanya? Ini namanya apa? Crunchy. Tapi namanya apa? Pangsit atau apa? Kulit lumpia. Oh, kupi itu kulit lumpia. Tapi kan kalau yang baca dia belum familiar apa itu kupi. Harusnya ada tulisan kecil yang menjelaskan bahwa ini adalah kulit lumpia. Ya, itu kekurangannya. Kemudian masih ada yang belum menjelaskan apa? Varian rasanya ya, karena produk yang kalian jual, yang kalian pasarkan adalah rata-rata
kalian harus juga menjelaskan apa saja varian rasanya. Misalnya tadi ubi lumer, kalau memang dalamnya hanya coklat berarti coklat. Tapi kalau memang mungkin ada varian rasa lain, keju mungkin ya, atau coklatnya yang warna pink, coklat putih dan sebagainya, kalian juga harus dijelaskan di situ biar yang baca media promosi yang kalian berikan kepada konsumen mereka tertarik dan mengerti. Jangan hanya membaca saja, tapi pesannya itu tersampaikan, gitu ya. Kemudian untuk proyek-proyek yang sudah dikumpulkan bagus ya. Paling itu saja. Kalian juga harus bisa mengerti kelebihan dan kekurangan media promosi yang kalian buat. Kemudian saya akan meminta kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa? Coba tunjuk tangan siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini mengenai media promosi. Silakan tunjuk tangan. Boleh, Putri. Kesimpulannya dari hari ini kita belajar media-media yang bisa kita tampilkan untuk menarik perhatian dari konsumen atau pelanggan. Betul sekali. Tepuk tangan buat Putri. Yang lain boleh? Lagi siapa lagi? Ya? Dapat mengenal media-media promosi. Dapat mengenal media-media promosi sehingga kita juga bisa apa? Memilih ya media promosi mana yang cocok untuk kalian promosi produk kalian sendiri nantinya. Misalnya kalian nanti kan juga akan praktek kembali ya membuat produk, maka kalian juga harus bisa menyesuaikan media promosi mana yang akan kalian gunakan. Kemudian ada lagi yang mau disimpulkan atau ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup nantinya? Silakan. Atau satu orang lagi menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelah sana tadi belum ya? Niko, coba simpulkan Niko. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Apa manfaat pembelajaran hari ini? Manfaatnya adalah kita jadi tahu macam-macam media promosi Baik, itu offline dan online. Iya, baik itu online dan offline. Kalau tadi contohnya offline itu apa saja? Selebaran, offline ya. Terus apa lagi? Poster. Terus apa lagi? Apa lagi? Leaflet. Itu yang media promosi offline. Kalau yang online? Ada media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, ya banyak sekali pokoknya. Mungkin lebih paham kalian kalau yang online. Mungkin ibu belum pernah menggunakan media sosial itu, tapi kalian sudah pernah mungkin ya kayak Pinterest ya, ibu juga jarang menggunakan itu, tapi punya si aplikasinya ya. Kalau yang lainnya, kalau tadi kelebihan kekurangannya, kelebihan media sosial adalah jangkauannya luas. Kalau kurangannya, salah satunya punya koneksi internet. harus punya koneksi internet, betul. Dan biasanya biaya awalnya itu mahal karena harus tadi, misalnya kalau memasang provider, misalnya internet itu kan butuh biaya juga ya, itu pun butuh biaya. Kemudian kalau yang offline, kelebihannya apa? Apa? Dapat melihat produk secara langsung. Iya, dapat melihat produknya secara langsung. Jadi kemungkinan tipu menipunya sedikit. Kemudian kalau kekurangan dari media offline, ya jangkauannya sedikit, tidak luas. Karena offline kalau misalnya jualannya di Bekasi ya di Bekasi. Kalau mau dikirim berarti menggunakan ekspedisi dan dia pun harus memantaunya melalui media sosial lagi ya. Nah, mungkin itu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik ya. Mudah-mudahan yang hari ini kita pelajari semuanya bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian Ibu kan sudah mengirimkan LKPD kepada grup ya, yang tadi sudah di-share melalui grup. Nanti di situ ada evaluasi di pertemuan 1 dalam bentuk link Google Form. Silakan kalian kerjakan link tersebut. Ada 5 soal, di mana satu soalnya itu satu soal mendapatkan poin 20. Jadi kalau kalian salah soalnya 1 aja, berarti kalian minus 20 ya. Kemudian batas pengerjaan soalnya adalah sampai dengan jam 7 sore ini ya, jadi Mbak Daisa ya. Kalian silahkan kerjakan, kalau memang belum
selesai atau apa, nanti bisa konfirmasi ke ibu apa kendalanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Materi selanjutnya nanti ibu akan menjelaskan tentang lanjutnya itu adalah media promosi tapi secara online. Jadi nanti kalian media promosi secara online kalian pelajari ya di modul yang sudah saya share di grup. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Coba kalian cek kembali ya di LKPD-nya apakah sudah menerima semua. Dicek kembali, coba LKPD-nya dibuka dulu. Karena di sini ternyata waktunya masih ada ya. Karena waktunya masih ada, silakan kalian kerjakan aja dulu untuk soalnya, soal evaluasinya. Ini di sini sudah saya ada petunjuknya, pengerjaannya. Pertama kalian buka WhatsApp, sudah buka semua? Ada paketannya semua? Kemudian kalian buka link Google Form-nya, silakan ya. Kemudian kalian jawab soalnya, silakan. Oh iya, saya copy ya. Kalau di sini nanti ada kendala, saya masih menunggu sampai jam 7 ya. Tapi kalau hari ini ternyata selesai semua sore ini, berarti sore ini semuanya saya akan input semua nilainya ya. Usahakan kalau bisa sore ini semuanya selesai. Saya tunggu waktunya masih ada 5 menit. Ada izinnya, Ibu masih perlu izin. Oke, sip, bentar ya, saya buka dulu. Belum bisa buka? Padahal sudah ya, sudah saya setting. Apa yang salah? Sudah kan? Masih perlu izin. Kalau di situ berarti kan sudah. Bentar ya. Ada kendala banyak. Bentar, Ibu buka. Sebentar dulu. Belum saya aktifkan ya, ternyata ini. Bentar ya.
Sebentar ya, jaringannya memang ada nggak bisa. Oke, nanti akan saya buka ya. Ini sudah dibuka, nanti kalian boleh mengerjakan di rumah ya, ataupun mau sekarang juga boleh karena masih ada waktu. Pokoknya batas pengerjaannya adalah sampai dengan pukul 7 sore ini ya. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan langsung di grup WhatsApp, silahkan ya. Kemudian jika tidak, sekarang ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada berarti kita tutup ya pembelajaran hari ini. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa. Silahkan Niko pimpin doa. Siap. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau memang ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam